Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita pada malam hari ini akan merenungkan firman Tuhan, yakni pada hari Selasa 3 Mei 2022. Dan nas yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat 18. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kami. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun, menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya. Kami mohon roh hikmat pengertian diberikan kepada kami sehingga dapat memahami firman-Mu pun dimampukan untuk melakukannya. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman ini sehingga menjadi berkat bagi seluruh Bapak Ibu sidang jemaat yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita pada malam hari ini saya buat satu tema untuk kita renungkan bersama-sama. Tema itu adalah keberanian untuk menceritakan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, keberanian untuk menceritakan kasih setia Tuhan. Menceritakan tentang pengalaman hidup kita yang di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, sungguh dapat menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Untuk dapat menceritakan bagaimana perjalanan hidup kita yang di dalamnya ada kehadiran Tuhan, memerlukan keberanian, tidak takut ataupun tidak malu. Paulus dalam nas ini diceritakan bagaimana ia menceritakan panggilan kemudian pertobatannya. Dengan latar belakang masa lalu, ia adalah orang yang berupaya untuk menganiaya jemaat Tuhan. Ia berusaha untuk menyiksa, bahkan untuk membuat mereka menyangkal imannya. Kalau kita lihat dalam ayat yang dibaca, khususnya dalam ayat 1 sampai ayat 18 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa Paulus berani untuk bersaksi karena itu adalah pertolongan Tuhan. Paulus menceritakan bagaimana tentang kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, menjadikan dia sebagai saksinya, menceritakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kini ia boleh menyaksikan bagaimana ia sungguh menjadi saksi Kristus. Dalam kehidupan yang kita jalani, keberanian Paulus untuk menceritakan bagaimana hidupnya yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian ia bertobat pun bisa menjadi keberanian bagi kita pada masa kini. Keberanian kita menceritakan perjalanan hidup iman kita, di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Dan mungkin saat kita bercerita, orang yang mendengar bangkit semangat kembali. Pada saat kita bercerita, orang yang mendengar mungkin ia akan tegar ketika dalam pergumulan hidup. Atau orang yang mendengar, ia kemudian memuliakan Tuhan. Hal yang bisa kita ceritakan, contoh, ketika dalam pergumulan kita kuat karena Tuhan menolong. Ketika dalam sakit penyakit kita disembuhkan, itu oleh
karena Tuhan. Hal-hal seperti itulah yang kemudian bisa menjadi salah satu bagian bahwa kita adalah saksi Kristus. Bersaksi melalui perkataan. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sehingga orang yang mendengar mendapat berkat daripadanya. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, sungguh kita memerlukan keberanian. Tidak takut, tidak malu untuk bercerita. Dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan sesama, dalam bermasyarakat, kita bisa menceritakan sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sahabat, bagaimana perjalanan hidup kita yang di dalamnya ada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama minta keberanian dari Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita yang dipenuhi dengan kasih setianya boleh kita ceritakan dan orang yang mendengar mendapat berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Berilah kami keberanian Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dengan menceritakan perjalanan kehidupan kami yang dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Tolong kami supaya tidak takut, tidak malu untuk bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang boleh merenungkan firman Tuhan ini, berilah mereka keberanian menjadi saksi-Mu dengan menceritakan perjalanan hidup yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, sama seperti Paulus yang menceritakan kehidupannya, masa lalunya, namun kini menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.